kita akan belajar pada bab 1. Pada materi, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Dan submaterinya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Beriman kepada Allah ini adalah merupakan rukun iman. Rukun iman ada rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada Rasulullah. Yang keempat iman kepada kitab Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qadar. Jadi iman ini wajib dikerjakan atau diketahui oleh setiap umat Islam. Di mana perlu diketahui agar supaya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, berarti kita percaya kepada Allah. Jadi Allah itu ada namanya 99 nama yang paling mulia, yaitu namanya Asmaul Husna. Asmaul Husna ini ada jumlahnya 99. Mulai dari yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Pemurah. Jumlahnya sebanyak 99. Apa yang dalam hatimu Allah tahu. Apa yang kau kerjakan Allah tahu. Jadi kalau kita beriman, berarti kita harus hati-hati di dalam mengerjakan apalagi yang dilarang Allah. Apa yang dilarang Allah contohnya, yaitu berbohong ataupun berdusta. Itu dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dilarang. Kenapa? Karena berbohong itu adalah perbuatan setan. Sementara setan itu sudah jelas bahwa itulah paling musuh besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah dijamin masuk neraka oleh Allah yang namanya setan. Karena setan itu sifatnya menggoda manusia supaya ada nanti temannya di neraka. Jadi makanya bagi yang manusia yang kurang beriman, inilah salah satu target setan untuk digoda. Makanya kita selalu disuruh dan diperintahkan untuk taat dan mengerjakan perintahnya. Salah satu untuk mengerjakan perintah Allah itu adalah mengerjakan sholat dan mengaji. Kalau kita sudah rajin mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, maka yakin dan percayalah pasti kita akan masuk surga. Karena
melarangnya, itulah gerakanlah dan bagiannya. Karena itu adalah setan. Sementara setan itu diciptakan dari api. Sebenarnya setan ini adalah tunduk kepada Allah, tunduk beribadah. Bukan hanya manusia beribadah, setan beribadah. Bahkan lebih taat lagi setan dibandingkan manusia. Masalah taat kepada Allah. Namun di mana kesalahan setan ini? Tidak mau dia sujud kepada Nabi Adam. Disitulah asal muasalnya setan ini dipastikan masuk neraka. Karena kenapa? Duluan diciptakan Allah setan ini dibandingkan manusia. Duluan setan diciptakan, baru manusia. Setan diciptakan dari api, sementara manusia diciptakan dari tanah. Lalu Allah memerintahkan kepada setan, hai setan, sujud kamu kepada Nabi Adam. Apa jawaban setan? Saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Saya diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Masa saya sujud kepada Nabi Adam? Dari situlah awalnya setan dipastikan masuk neraka. Apalah kata Allah? Kau bantah perintah saya, sementara yang berbicara ini adalah Allah. Kau bantah perintah saya perintahkan kamu sujud kepada Nabi Adam, namun kau tidak mau melaksanakan. Sementara Allah yang menciptakan mereka. Disitulah awalnya setan itu dipastikan masuk neraka. Karena kenapa? Karena membantah perintah dari Allah. Kalau masalah sholat, masalah beribadah, lebih taat lagi setan daripada manusia. Makanya dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak menciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Setan itu menyembah kepada Allah. Tengok dalam Quran. Itulah ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak menciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku, kata Allah. Berarti setan itu menyembah kepada Allah, bukan hanya manusia saja. Sementara kita manusia adalah makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini. Segala semua yang diciptakan Allah di atas bumi ini yang paling mulia adalah manusia dibandingkan semua apa yang diciptakan Allah. Makhluk hewan diciptakan Allah. Makhluk tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah. Semua isi alam ini adalah diciptakan Allah. Tetapi yang paling mulia, yang paling disempurnakan Allah adalah manusia. Makanya kenapalah hewan pikirannya hanya mencari makan saja, tidak tahu mencari uang, ya kan? Hewan tidak tahu mencari uang. Pikiran hewan hanya makan saja. Sementara manusia mencari makan dan mencari uang dan punya ilmu. Jadi itulah kesempurnaan manusia dengan hewan. Kalau masalah makhluk hidup, sama-sama makhluk hidup tidak dengan hewan. Sama-sama diciptakan tidak dengan makhluk hewan. Hanya perbedaan kita dengan makhluk hewan itu adalah kita disempurnakan, dikasih akal dan pikiran yang sehat. Makanya manusia itu kadang mirip dengan parangi setan, parangi binatang. Kenapa? Karena ikutilah parangi binatang ini. Jadi kalau kita betul-betul sempurna dengan makhluk manusia, berarti kita itu tidak mengikuti parangi makhluk hewan. Berarti bagaimana makhluk manusia ini punya akal dan pikiran, jadi itu diarahkan langsung diserapnya dalam pikirannya dan dikerjakannya. Ya, Reke? Seperti itu. Jadi kita, kalau kita menghafal nama-nama mulia, nama-nama Allah yang mulia sebanyak 99 itu, apa hukumnya? Hukumnya berpahala.
Kalau kita menghafal nama Allah sebanyak 99 itu hukumnya berpahala. Sama dengan beribadah lainnya. Kalau kau nanti berinfak, bersedekah, ya kan? Apa hukumnya? Apa ganjarannya? Berpahala. Itu hukumnya. Makanya kita dianjurkan menghafal Asmaul Husna, nama mulia Allah itu sebanyak 99. Dan selalu kita diperintahkan yang namanya beriman kepada Allah. Itu tadi yang Bapak bilang dari awal tadi, yaitu rukun iman itu ada 6. Ada 6. Itu. Jadi yang 6 ini harus betul-betul dilaksanakan dan dikerjakan. Karena arti dari iman itu adalah percaya, yakin dan percaya. Itulah arti dari iman. Berbeda dengan takwa. Takwa mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Jadi perbedaan takwa dengan iman itulah perbedaannya. Perbedaannya takwa adalah mengerjakan semua perintah Allah. Sementara iman itu artinya mengerjakan percaya kepada Allah. Jadi antara percaya dan melaksanakan perintah, itulah perbedaan iman dan bertakwa. Makanya selalu Ustaz kalau berjalan masjid, selalu itulah terakhir dibilang bertakwa. Marilah kita bertakwa kepada Allah agar kita benar-benar takut kepada Allah. Arti takwa itu adalah takut. Takut kepada Allah, takut kepada Tuhan. Siapa manusia tidak takut kepada Tuhan, berarti dia adalah setan. Kalau kita takut kepada Tuhan, berarti kita orang yang beriman. Itulah isinya. Berarti orang yang beriman itu adalah orang yang takut kepada Tuhan. Sedangkan sesama manusia kita kadang takut. Kenapa kita sama Tuhan tak takut? Kadang-kadang disitulah pikiran manusia itu tidak bisa dibedakannya. Tapi kalau orang beriman itu pasti tahu. Jadi siapa manusia yang selalu mengedepankan akhirat atau mengutamakan perintah Allah, pasti mudah-mudahan rezekinya akan bertambah. Dunia pasti mengikut rezeki. Kalau kau rajin bersedekah, berinfak, melaksanakan sholat, ya kan, berbuat baik, tidak berbohong, pasti nanti orang senang sama kamu. Jadi kalau sudah senang orang sama kamu, namanya sudah senang, berarti kita percaya kepada orang. Orang percaya kepada kita. Ketika nanti ada ibaratnya rezekinya yang agak lumayan, pasti kau dibantunya. Namanya orang senang melihat kita. Tapi kalau udah benci orang melihat kita, namanya sudah benci, ya kan? Apapun ada yang ibarat rezekinya, pasti akan dikasih lagi sama kita. Kenapa? Karena dia sudah benci menengok kita. Jadi usahakanlah kepada diri kalian itu, bagaimana dirimu itu supaya orang senang melihat kamu. Jadi berarti salah satunya supaya senang orang melihat kita adalah hindari namanya berbohong. Hindari namanya berbohong. Buang jauh-jauh yang berbohong itu. Apalagi mendusta, sama. Buang. Kejahatan, buang. Kalau kita baik, jujur, adil, amanah, orang pasti senang melihat kita. Kalau orang sudah senang melihat kita, yakin kepada kita, mudah-mudahan alhamdulillah rezeki kita akan terus bertambah. Kenapa orang capek kerja putar-pantik siang malam hanya pas-pasan dari makan? Pas-pasan makan saja yang dapat. Siang malam kerja putar-pantik. Tapi hanya cuma makan yang bisa dapat. Pas-pasan. Orang santai dulu, tetapi terus diamalkan nama-nama Allah ini, diamalkan perintah-perintah Allah ini. Rezekinya melimpah ruah.
bisa dia naik haji, membangun rumah, beli mobil, ya kan? Sementara kerjanya hanya santai. Orang tentang penting kurus yang malu kerja. Iya. Sementara hanya pas-pasan makan. Di mana selahnya ini? Di mana perbedaannya ini? Kalau kita berpikir secara dengan akal sehat, bagaimana bisa seperti itu? Iya kan? Sementara kita pikirnya terus. Namun tidak ada perkembangan. Orang beli Honda, beli mobil. Kita jangan beli mobil, beli Honda pun susah. Orang pintar, kenapa kita bodoh? Karena kemampuan kurang belajar. Pikiranmu hanya untuk bermain saja. Tidak ada pikiranmu untuk beribadah, apalagi untuk belajar. Ketika kamu nanti tamat SMP, mau kemana kau nanti selanjutnya? Nah, pasti kau ingin melanjutkan SMA. Setelah SMA bagaimana lagi? Kuliah. Orang yang sukses itu adalah orang yang rajin belajar. Tidak ada manusia sukses tanpa belajar. Jadi jangan kalian sepelekan dengan belajar. Ada waktu menanti belajar, ada nanti waktu menikmati rezekimu yang kau belajar selama ini. Ketika kau nanti sukses, sudah banyak hartamu, disitulah kau nanti menikmati apa yang kau kerjakan selama ini. Dalam sekarang usia muda, usia masih tahap belajar, gunakanlah waktu dengan belajar. Banyak gunanya belajar ini nak. Di samping kau masih pintar, kamu nanti sudah termasuk orang yang beriman. Jadi kalau sudah kita beriman, sudah kita pintar, yang dibutuhkan manusia sekarang ini orang pintar. Kalau perusahaan contohnya membutuhkan mencari karyawan, pasti orang pintar dicari, bukan orang bodoh dicari. Minimal kan pakai komputer, cari orang untuk bekerja dengan gaji sekian. Tidak ada sejarahnya ceritanya orang dicari orang bodoh, tidak ada cerita. Yang orang bodoh inilah yang menjadi korban. Oleh itu pasti orang bodoh lah yang menjadi korban di mana-mana. Jadi kalau kita pintar, pasti dicari orang. Jadi usahakanlah diri itu menjadi orang pintar dan beriman. Mudah-mudahan pasti kamu sukses. Ini bukan hanya sekedar apa saja. Ini adalah sebagai pembelajaran. Ya. Karena kamu sekarang sesuai dengan zaman sekarang, ingin kamu happy. Ketika kamu nanti dewasa, nah, kamu timbul penyesalan. Banyak orang di luar sana yang menyesal. Sesudah dia dewasa, sudah harus usianya tahap belajar, dia tidak tamat sekolah, timbul penyesalan. Kenapa? Di mana saja kita melakukan yang dibutuhkan itu ijazah. Mau kerja apa pun kita juga, yang dibutuhkan itu adalah ijazah. Di samping ijazah, nilai. Walaupun ada nanti ijazahmu, kelulusanmu ada, ditengok terakhir nanti nilai. Apakah nilaimu itu bisa diterima sesuai dengan hasil nilaimu yang selesai belajar tadi? Kenapa orang masuk di negeri, masuk di swasta? Apa pengaruhnya? Apa perbedaannya? Perbedaannya itu tadi dari nilai. Jadi kalau nilaimu lumayan tinggi, di atas rata-rata, di atas KKM, alhamdulillah, urasa kematauли, SMA matauli kalian bisa masuk. Karena SMA matauli adalah pilihan, kesembarangan ke sana. Kenapa pilihan di sana? Karena di sana itu orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang belajar. Menengok gedungnya saja berbeda dengan SMA lain. Kalau pernah kalian lihat. Jadi itu maunya adalah motivasi kepada dirimu. Bagaimana saya bisa ke SMA Matauli? Bagaimana bisa saya ke SMA 3 Negeri Sibulga?
bikin dulu sebagai targetmu yang belajar ini. Saya harus bercita-cita ingin masuk di SMA Negeri 3 Sidul. Itu minimal. Walaupun kamu tidak masuk di SMA. Bagaimana caramu supaya bisa kamu masuk di SMA Negeri favorit? Jangan sudah disuruh buku. Jadi seolah-olah yang dibilang guru itu apa? Tes dulu. Bukan dulu buku ini apa? Bukan buku saya. Kawan sudah naik Honda, kamu kenapa? Karena kamu kenapa bila kayu seperti ini? Sepedi. Bilang dulu sakit. Jauh-jauh berdua, terus menjauh apa belakang. Dibilang preman. Dibilang pelajar tak pelajar. Seorang belajar itu mau taat, patuh. Ya kan? Ikuti peraturan yang ada di sekolah. Jadi belajar kalian di sekolah, di rumah pun terus belajar kalian. Apalagi namanya sholat. Yang pertama sekali nanti ditanyakan di dalam kubur adalah sholat, bukan sedekah. Mau berapa ratus miliar pun uang kau sedekahkan, sia-sia kalau kamu tidak melaksanakan sholat. Yang pertama sekali ditanya nanti dalam kubur adalah sholat. Mendoakan orang tua kita pun kita tidak diterima Allah ketika kita tidak sholat. Yang diterima doa itu, diterima doa oleh Allah adalah yang mengerjakan sholat. Bagaimanalah Allah menerima doamu ketika kamu tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan perintah. Jadi kalau kamu sudah melaksanakan sholat, melaksanakan mengaji setiap harinya, kalau kamu nanti bermohon kepada Allah dengan melalui berdoa, mudah-mudahan dikabulkan. Karena orang anak yang soleha dan soleha doa yang diterima. Anak yang soleh dan soleha. Dan itulah yang diharapkan oleh orang tua. Ketika nanti meninggal orang tuamu, keluargamu, kamu mendoakan mereka, sementara kamu tidak melaksanakan sholat, bagaimanalah orang tuamu nanti dalam kubur? Orang itu disiksa setiap hari. Apa yang kau kerjakan di dunia ini, itu ditanyakan dalam kubur. Kau bertanggung itu. Gimana hari-harimu selama ini kau pekerjaan? Apa yang kau kerjakan selama kau hidup? Kalau ada uangmu, dari mana uangmu itu? Dan gimana kau belanjakan? Itu ditanyakan. Dan itulah pertanggungjawabanmu. Jadi makanya kalau kita sebagai umat yang beriman, yang takut kepada Allah, kerjakanlah. Karena tidak bisa kita masuk surga tanpa melalui alam kubur. Yang kita lalui nanti selama hidup adalah 4 alam. 4 alam yang kita lalui selama hidup. Alam pertama apa? Alam rahim. Alam rahim atau kandungan orang tua perempuan. Berapa lama kita di dalam kandungan? Selama 9 bulan 10 hari. Ya, 9 bulan 10 hari kita di dalam alam rahim. Setelah lahir kita di dunia, masuklah alam kedua, namanya alam dunia. Inilah yang kita rasakan sekarang. Nah, setelah nanti kita di alam dunia, inilah kita mengumpulkan pahala ataupun ibadah kepada Allah. Dan inilah yang kita pertanggungjawabkan. Mau berbuat kesalahan pun kamu di dunia ini, mau kebenaran, pertanggungjawabkan nantinya. Di dunia ini kamu tidak dihukum. Nanti bagian dunia akhirat.
ketiga. Apa alam ketiga? Yaitu alam kubur. Alam kubur ini apa syaratnya? Harus meninggal kau dulu, harus mati. Baru masuk alam kubur. Itulah alam ketiga. That's okay. Alam ketiga. Alam ketiga. Apa yang alam keempat? Setelah nanti kau sudah dikubur sekian lama, sudah kiamat dunia ini, makanya tadi ada tadi rukun iman yang kelima, yaitu hari kiamat. Setelah nanti kiamat dunia ini dibangkitkanlah kembali. Itulah namanya alam akhirat. Alam akhirat. Disitulah nanti kita ditanyakan, dipertimbangkan mana yang lebih banyak pahala dibandingkan dosa. Kalau banyak lagi dosamu, masukkanlah kamu di dalam neraka. Kalau lebih banyak lagi pahalamu, masukkanlah kamu di dalam surga. Jadi jangan amin. Kita harus mengerjakan perintahnya. SMP seharusnya harus bisa Al-Quran. SMP itu diwajibkan sudah bisa Al-Quran. Seharusnya. Tengok yang di Jakarta sana. Kelas 2 SD lagi dia sudah habis Quran. Sudah bisa habis dia 30 juz. Masih 2 kelas 2 SD. Di SMP 8 sudah kelas 9. Jangan kan habis Quran, jangan menghafal 20 juz. Ya kan? Membaca Al-Quran saja pun masih mogak-mogak. It's okay. Kenapa bisa mogak-mogak? Karena kau sepelekan, kau sia-siakan waktu belajar. Jadi kau pulang sekolah, apa yang kau kerjakan? Main game. Pergi jalan-jalan sama orang yang tidak sekolah. Pulang dari situ nanti udah tidur. Sementara buku. Oke. Ada dia berubah. Buku sudah dikasih sama kalian lengkap. Mau pelajaran apa? Ada yang buku dikasih. 12 mata pelajaran di SMP 8 ini. Barang sudah ada buku 12 buku paket. Walaupun tidak dapat, kan ada jadi mana? Maunya sekarang kuncinya itu adalah kemauan. Maka ada kunci kesuksesan itu semua adalah kemauan. Innamal a'malu binniyat. Itu ayatnya. Innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya semua kegiatan, semua amalan yang diawali dengan niat. Jadi kalau niatmu adalah niat untuk belajar, pasti ada jalan. Tapi kalau memang dari awalnya kamu sudah main-main, pasti main-main dulu. Sia-siakanlah waktumu. Jadi kalau udah sia-sia nanti waktumu tinggal penyesalan. Maka ada pepatah mengatakan penyesalan selalu datang terlambat. Jadi sebelum terlambat, gunakanlah waktumu di waktu masa belajar. Mengerti? Jadi saya mau ulangi sekali lagi, yang kita harus ketahui adalah rukun Islam. Yang kedua adalah rukun iman. Baru menghafal nama-nama mulia Allah yaitu Asmaul Husna. Ya, di mana gunanya dan apa fungsinya? Gunanya agar kau melekat hatimu dalam Allah itu. Kalau sudah kau takut kepada Allah, mudah-mudahan hidup akan selamat. Dunia dan akhirat. Yang dikejar manusia yang hidup ini adalah dunia dan akhirat. Jangan dunia saja. Karena lebih lama kita hidup di akhirat dibandingkan dunia. Bayangkanlah jadi moyangmu beberapa ratus tahun tinggal sebelumnya. Sementara dunia ini baru berapa tahun lagi. Ya kan? Umur manusia paling lama 70 tahun, 80 tahun sudah meninggal. Sementara dalam kubur
sudah beratus-ratus tahun, belum lagi kiamat. Bayangkan ada lagi Muhammad, bayangkan lagi ada lagi Muhammad itu sudah berapa ratus tahun? Sekarang dunia masih ada. Jadi bayangkan kalau nanti kita dalam kubur disiksa selama belum lagi kiamat dunia, disiksa terus. Bayangkan deh. Yang bersalah. Kalau kamu benar mengerjakan terus perintahnya, kamu dikasih lampu dan lagi lampu dari surga. Dihiasi lagi kuburan itu dengan hiasan taman-taman surga. Dan lapang lapang bersih lah. Itulah orang. Tapi kalau orang yang durhaka kepada Allah, yang selalu melawan, ini sempit kuburannya, gelap kuburannya, selalu datang hukuman, terus menjadi terus, jadi nggak terus tenang. Karena itu dalam Islam. Sekarang pedoman umat Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan Hak. Ini pedoman manusia di dunia ini. Jadi kalau kau betul-betul kau belajar dunia dan akhirat, Al-Quran dan hadis, maka hidupmu akan selamat dunia dan akhirat. Mengerti sampai di situ nak? Jadi mulai hari ini dan seterusnya, ya, mulai hari ini dan seterusnya, Bapak harapkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh, apalagi belajar tentang agama Islam. Kalau belum tahu kalian mengaji, usahakanlah belajar dengan mengaji. Ya, kalau belum tahu kalian tata cara sholat, rukun sholat, usahakanlah kau belajar rukun sholat. Karena rukun sholat itu ada 13 jumlahnya. Rukun berwudu itu harus ada lengkap. Ya, ketika kamu jalankan rukun sholat, rukun berwudu, itu hukumnya sunnah. Sunnahnya hukumnya berpahala. Udah. Jadi sekian yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan menjalankan amalan-amalan yang baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin.